Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Saudara-saudariku, pernah tahukah Anda bahwa di dalam Al-Qur'an begitu terbentang ayat-ayat yang mendorong kita untuk melakukan pengamatan, penelitian, penelaahan terhadap segala yang tampak di alam, baik yang terbentang di langit ataupun di bumi. Al-Quran surah ke-88 Al-Ghashiyah dari ayat ke-17 sampai ayat ke-20 misalnya, ketika Allah berfirman, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Tidakkah engkau, pernahkah engkau mengamati, meneliti tentang bagaimana unta itu diciptakan, bagaimana langit itu kemudian dibentangkan, ditinggikan, bagaimana kemudian gunung-gunung itu jadikan pasak oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tertanam kokoh menjadi paku bumi, dan bagaimana kemudian bumi itu bahkan dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa meneliti kandungannya dan beraktivitas dengan nyaman di daratannya. Saudara-saudariku, sekitar tahun 2008 saya pernah mengajak beberapa mahasiswa di kuliah dakwah Islamiyah Tripoli, Libya, untuk bisa mempraktikkan apa yang diisyaratkan dalam Al-Quran, khususnya mengeluarkan ayat-ayat tentang hewan yang terinspirasi dari surah ke-88 ayat 17 tadi. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah engkau tidak pernah mengamati, meneliti tentang bagaimana unta itu diciptakan? Maka kami bagi kelompok-kelompok dengan mengeluarkan ayat-ayat yang berbicara, ya, menyampaikan informasi seputar hewan dalam Al-Quran. Ada kera, karena suatu kaum pernah dikutuk menjadi kera. Ada kelompok unta dengan dasar ayat tadi. Ada kelompok gajah dengan dasar surah Al-Fil. Secara singkat, ada yang sangat menarik. Khusus kera misalnya. Ya, kelompok kera kemudian melakukan penelitian. Coba dia berikan makanan pada kera, begitu diberikan dia tangkap dengan tangan bagian kanannya. Diberikan lagi dia tangkap dengan kirinya. Diberikan lagi dia tangkap dengan kedua kakinya. Jika dia sudah bosan dengan wilayahnya, dia akan invasi, ya, dia akan ekspansi kepada wilayah lain dan dia keluarkan kera yang tinggal di situ supaya dia bisa tempati dengan nyaman. Kera. Karena itu tidak mengherankan kenapa ada kaum yang dikutuk menjadi kera, bukan tikus misalnya. Karena tipikal kaum ini karakteristiknya sama persis dengan apa yang dimiliki oleh kera. Rakus, ingin mengambil semuanya, monopoli wilayahnya. Kalau perlu bosan dengan wilayah sendiri, ambil wilayah tempat lain. Yang penting dia bisa tinggal nyaman di dalamnya. Kembali pada unta. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ketika kelompok unta ditugaskan, bahkan kemudian bertanya pada pawangnya, unta ternyata memiliki 2 kaki, 2 tangan. Unta ternyata memiliki selaput di matanya. Unta ternyata memiliki 1 bagian tembolok khusus yang bisa menampung air sehingga dia bisa kuat tidak minum dalam 1 bulan. Anda bayangkan, dengan selaput itu dia bisa melalui padang pasir, bahkan dalam keadaan badai yang Ferrari pun tidak bisa melewatinya, Lamborghini tidak bisa menembusnya, tapi unta begitu santai melewatinya. 2 kaki, 2 tangan yang dimiliki oleh unta, yang sebagian menilai bahwa unta memiliki 4 kaki. Ternyata rahasia itu kemudian terungkap ketika Nabi SAW memberikan gambaran kepada kita untuk mudah bersujud saat akan sholat, bisa mengambil dengan menggunakan lutut atau kedua telapak tangan, mengacu pada kasus unta. Jika kita meneliti lebih dalam, hadis ini yang tercantum dalam Abu Daud itu sesungguhnya ingin menggabungkan kepada kita tentang kemudahan dalam beribadah. Jika Anda bisa menggunakan tangan, silahkan gunakan tangannya, ya. Jika Anda bisa menggunakan lutut, silahkan gunakan lututnya jika memang tangan itu bermasalah. Karena unta pun pernah kemudian duduk dengan mendahulukan lututnya, maka selisih itu ketika Anda punya masalah, gunakan telapak tangan. Maka jika memang telapak tangan bermasalah, maka unta pun ada yang pernah kemudian duduk dengan meletakkan tangan terlebih dahulu, maka kita diminta untuk menyelisih unta, ya, dengan menggunakan lutut terlebih dahulu. Jika tidak paham tentang hadis ini, maka orang secara singkat akan menyimpulkan, jangan pakai lutut, tapi gunakan telapak tangan. Padahal hadis ini ada banyak riwayat yang bahkan menunjukkan seakan-akan bertentangan, tapi hakikatnya menunjuk pada kesamaan dan kemudahan dalam ibadah. Bahagianya kita di Indonesia, semua bentangan ayat tadi
sangat mudah untuk diamati dan menjadi objek penelitian yang sangat berharga. Indonesia terletak di Khatulistiwa yang dengan itu banyak mineral dikandung oleh buminya. Indonesia dari sekian selat yang ada di bumi, 6 selat, 4 selatnya ada di negeri tercinta. Dan alamnya tropis sehingga banyak tumbuhan mudah didapati termasuk buah-buahan. Ya, di mana kita bisa menikmati durian. Selain tentunya di antara yang paling enak ada di Indonesia. Jadi, mari kita budayakan meriset, budayakan meneliti, budayakan mengamati, yang mungkin dengan itu kita bisa tampil lebih baik ke depan, memakmurkan tempat yang kita pijak, sekaligus menjadikan itu sebagai bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah tahukah Anda? Adi Hidayat, Pandeglang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.